Selamat malam untuk Bapak Eko dan juga teman semua. Izinkan saya untuk menjelaskan sebuah tugas dari membuat sebuah usaha dari perusahaan PT Sawarna. Ah, Ikut bisa saya screen izin Pak. Strategi pengembangan usaha PT Sawarna untuk memenuhi tugas manajemen strategik. Jadi saya Muhammad Abdul Ghafur ini 2311 PT Sawarna adalah perusahaan produk yang bergerak di bidang jajanan anak dan makanan rumahan berbasis pada produk berbasis dengan cita rasa khas. Saat ini perusahaan beroperasi di Jawa Barat dan mengalami perkembangan signifikan dalam pada tahun 2000 tersebut telah berbisnis sekitar 500 juta rupiah menunjukkan peluang besar di industri makanan. Peningkatan peningkatan pertumbuhan perusahaan berencana melakukan ekspansi bisnis dengan dua strategi utama, itu mencari investor baru untuk mendukung pertumbuhan dan kedua membuka cabang baru untuk di berbagai provinsi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Tujuan dan manfaat penyusunan tujuan makalah, menganalisis peluang dan tantangan ekspansi PT Sarwana ke berbagai provinsi, mengidentifikasi strategi dalam cari investor untuk membuka cabang baru. Yang ketiga itu benar menyusun rencana ekspansi yang efektif dan berkelanjutan. Yang keempat itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Manfaat makalah itu ada memberikan wawasan bagi manajemen PT Sarwana terkait strategi ekspansi, menjadi referensi bagi investor atau mitra potensial. Yang ketiga adalah membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis berbasis analisis. Yang keempat itu berkontribusi pada industri makanan dengan memperluas jangkauan produk. Itu ada analisis industri dan pasar, ada strategi ekspansi, yang ketiga ada sumber pendanaan, yang keempat ada tantangan risiko, yang lima ada rencana implementasi. Itu bisa dibaca sendiri untuk penjelasan lebih lanjut. Yang berikutnya ada metodologi. Maka ini menggunakan beberapa metode di penelitiannya, itu ada studi literatur, yang kedua itu ada observasi pasar, yang ketiga itu ada wawancara dan diskusi, yang keempat itu ada analisis SWOT, dan yang kelima itu ada studi kasus. Profil perusahaan berdiri sejak 2021, bergerak di industri makanan, khususnya jajanan anak-anak dan makanan rumahan. Berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas. Kemudian ada beroperasi di Jawa Barat dan terus mengalami pertumbuhan positif, memiliki visi menjadi pelopor industri jajanan anak di Indonesia melalui kemitraan strategis dan ekspansi. Struktur organisasi ada itu direktur utama, melalui manajemen dalam industri perusahaan, ada kepala divisi pengembangan, yang berikutnya ada kepala divisi produksi, berikutnya ada kepala divisi pemasaran, berikutnya ada kepala divisi keuangan, yang keenam ada kepala divisi SDM. Berikutnya ada visi misi dan nilai perusahaan. Visi menjadi perusahaan terkemuka di industri jajanan anak dan makanan rumahan di Indonesia dengan produk berkualitas tinggi untuk semua kalangan. Nah, misinya ini ada lima, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada nilai perusahaan, juga ada kualitas, inovasi, keberlanjutan, kemitraan, dan juga integritas. Pencapaian dan tantangan perusahaan. Pencapaian laba bersih 500 juta pada tahun 2003 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Produk diterima baik di Jawa Barat, mencerminkan minat konsumen yang tinggi. Sistem produksi dan efisien higienis menjadi kualitas dan memenuhi standar. Strategi ekspansi melalui kemitraan dan investasi untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada tantangannya, itu ada persaingan ketat dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Kemudian ada kebutuhan pendanaan besar untuk ekspansi dan kemitraan dengan investor. Ada logistik dan distribusi harus efektif agar biaya operasional terkendali. Strateginya PT Sawana harus terus berinovasi, memperkuat operasional dan menjalin kerjasama sangat strategis untuk menghadapi persaingan dan memperluas pasar. Nah, ini ada analisis SWOT perusahaan. Itu ada beberapa aspek ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada analisis Pestela juga berikut, dibaca sendiri. Kemudian juga analisis industri Atrafnesa juga berikut. Analisis daya tarik industri menunjukkan bahwa sektor jajanan anak Indonesia dan makanan memiliki proses pertumbuhan yang baik di Indonesia, didorong oleh peningkatan populasi, perubahan gaya hidup, dan kesadaran akan makanan sehat. Meskipun persaingan ketat, PT Sarwana memiliki peluang besar melalui diferensiasi produksi, inovasi, dan industri
dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan laba bersih 500 juta pada tahun 2003, di industri ini terbukti menguntungkan jika didukung efisiensi biaya, distribusi luas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Peluang dan risiko bagi perusahaan. Peluang ekspansi PT Sarwana terbuka lebar melalui pembukaan cabang dan kemitraan di berbagai provinsi, didukung tren makanan sehat, kolaborasi dengan investor, serta pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah juga terhadap UMKM pun juga meningkatkan visibilitas mereka dan peluang bisnis. Mulai dari sasaran pengembangan. PT Sarwana menargetkan ekspansi wilayah dengan membuka cabang dan kemitraan di berbagai provinsi untuk meningkatkan pangsa pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan diversifikasi produksi menjadi prioritas agar dapat memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualitas. Strategi branding dan pemasaran, terutama digital, akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran merek. Berikutnya ada strategi utama dan prioritas. PT Sarwana menetapkan strategi utama untuk pertumbuhan berkelanjutan termasuk ekspansi pasar nasional melalui cabang dan kemitraan di berbagai provinsi. Meningkatkan produksi dan efisiensi operasional menjadi prioritas agar produk tetap kompetitif. Inovasi produksi tetap terus dikembangkan sesuai tren pasar untuk memperkuat daya tarik dan loyalitas pelanggan. Berikutnya ada inovasi dan transformasi digital. PT Sarwan menerapkan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing di industri makanan. Perusahaan mengembangkan platform e-commerce agar pelanggan dapat membeli produk secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran digital melalui media sosial dapat dioptimalkan untuk meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan. Dalam produksi, PT Sarwan mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemudian ada kebutuhan sumber daya. Untuk mendukung ekspansi dan inovasi, PT Sarwana memerlukan berbagai sumber daya, termasuk meningkatkan SDM di bidang produksi, pemasaran, dan juga operasional. Perusahaan juga membutuhkan modal dari investor untuk pengembangan infrastruktur setelah ekspansi usaha. Pengadopsian teknologi modern dalam produksi dan manajemen bisnis menjadi kunci efisiensi, didukung oleh bahan baku berkualitas dari pemasok untuk menjangkau pasar lebih luas, sementara strategi pemasaran digital dan branding diperkuat guna meningkatkan visibilitas produk. Kemudian ada program dan proyek utama. PT Sauron menjalankan berbagai program utama untuk mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan, termasuk ekspansi jaringan distribusi dan pembukaan cabang baru di berbagai provinsi. Perusahaan juga fokus pada inovasi produk dengan menciptakan varian jajanan anak dan makanan rumahan yang sesuai dengan tren pasar masa kini. Digitalisasi diterapkan dalam manajemen stok, produksi, dan keuangan guna meningkatkan efisiensi operasional. Ada tahapan timeline yang di pada Q1 di tahun 2024, yaitu bisa dilakukan riset dan persiapan. Di tahun Q2 2024 bisa melakukan pencarian mitra dan investor. Q3 di tahun 2024 yaitu bisa melakukan implementasi dan ekspansi. Di Q4 di tahun 2024 bisa melakukan evaluasi dan pengembangan. Indikator keberhasilan atau KPI, PT Sarwana menetapkan KPI tertentu untuk memastikan keberhasilan ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan pendapatan ditargetkan naik 20%, 20 sampai 30% per tahun dengan kontribusi cabang baru minimal 5%, 15% di tahun pertama. Ekspansi jaringan mencakup pembukaan 5 cabang atau mitra baru dalam tahun pertama dan peningkatan mitra 50% dalam 3 tahun ke depan. Nah, ini ada identifikasi risiko. PT Sarwana menghadapi berbagai risiko dalam ekspansi bisnis, terutama dalam aspek finansial, pasar operasional, regulasi, dan teknologi. Nah, ini bisa sendiri. Ini ada strategi mitigasi juga berikut, bisa dibaca sendiri. Hemat waktu, juga ada rencana kontingensi juga berikut, dibaca sendiri. Dan juga ada mekanisme pemantauan. PT Sarwan menerapkan mekanisme pemantauan ekspansi melalui evaluasi berkala setiap triwulan, pengukuran KPI seperti penurunan pendapatan atau kepuasan pelanggan, serta pemanfaatan sistem digital untuk memantau penjualan dan distribusi secara real time. Ada evaluasi pelaporan, yaitu PT Sarwan menerapkan sistem evaluasi dan pelaporan yang efektif untuk memastikan keberhasilan ekspansi bisnis.
Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator utama seperti omset, penetrasi pasar, efisiensi operasional, dan juga kepuasan pelanggan. Kemudian juga ada rekomendasi harapan untuk mendukung ekspansi PT Sarwana perlu meningkatkan kapasitas produksi dengan memperluas fasilitas manufaktur guna memastikan pasokan produk tetap stabil. Kemitraan dengan investor dan mitra strategis menjadi kunci untuk memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. Diversifikasi produk juga diperlukan agar tetap relevan dengan tren pasar, sementara strategi branding dan pemesan digital dapat memperluas jangkauan konsumen. Kemudian ada keberhasilan atau sorry maaf ada komitmen stakeholder. Keberhasilan ekspansi PT Sarwana didukung juga oleh berbagai stakeholder. Perusahaan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan, transparansi bagi investor, serta kemitraan yang adil bagi mitra bisnis. Konsumen dijamin meningkatkan produk berkualitas dengan harga kompetitif, sementara kepatuhan terhadap regulasi juga memastikan kontribusi terhadap ekonomi. Mungkin untuk presentasinya sekian. Terima kasih untuk Pak Eko atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.